Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari. Saya berasal dari Prodi Akuntansi, ahli program dari Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi minyak dan gas. Akuntansi minyak dan gas merupakan bagian dari akuntansi yang mempunyai perbedaan dari akuntansi perusahaan manufaktur. Meskipun akuntansi minyak dan gas merupakan bagian dari perusahaan manufaktur, namun dikarenakan terjadinya kesulitan dalam memperoleh tambang minyak dan dalam memperoleh tambang minyak, maka akuntansinya dimiliki yaitu berbeda. Dan karena bisnis karakternya unik, maka industri dari minyak dan gas memiliki ketentuan akuntansinya tersendiri dalam proses pembuatan akuntansinya. Kemudian adapun minyak dan gas yaitu salah satu sumber daya alam menghasilkan energi yang paling dibutuhkan dalam kehidupan manusia pada saat ini. Sumber daya alam yang tidak bisa lepas dari aktivitas hari-hari karena memberikan sejumlah manfaat. Kemudian kegiatan industri migas di Indonesia itu terdapat dari dua kegiatan. Yang pertama ada hulu, yang kedua ada hilir. Dari kegiatan kedua tersebut itu merupakan hal yang sangat penting dalam memperoleh produk-produk minyak dan gas. Kemudian salah satu karakter industri migas adalah adanya jangka waktu yang lama antara investasi awal yang dikeluarkan dengan manfaat yang akan diperoleh. Eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat berhasil dan dapat gagal. Sifat inilah yang akan menyebabkan akumulasi minyak dan gas memiliki dua metode. Yang pertama yaitu ada metode full cost, yang kedua yaitu ada metode successful cost. Untuk metode dari full cost-nya yaitu mengingat resiko pada tahap eksplorasi sangat besar, maka adanya pemboran yang menghasilkan dry hole yang merupakan sesuatu yang sangat tidak terletakkan. Sehingga metode ini menganggap bahwa semua biaya baik eksplorasi berhasil maupun eksplorasi yang gagal menghasilkan cadangan minyak akan diakumulasi sebagai kekayaan minyak dan akan dilepas dan akan dieksplorasi sesuai dengan jumlah yang diproduksi. Kemudian adapun metode dari successful cost yang yaitu merupakan metode di mana biaya eksplorasi yang akan dikelompokkan dalam kekayaan minyak yaitu merupakan dari biaya dari cadangan minyak yang berhasil saja. Sedangkan untuk cadangan minyak eksplorasi yang menghasilkan cadangan minyak gagal itu tidak akan dimasukkan dalam aktivitas atau kekayaan minyak. Kemudian adapun komponen-komponen biaya utama yang umumnya terjadi pada perusahaan dalam kegiatan hulu, yaitu yang pertama ada sewa biaya akuisisi. Untuk sewa biaya akuisisi merupakan biaya-biaya yang berhubungan dengan usaha untuk memperoleh blok, lokasi, wilayah kerja atau konsensi. Kemudian yang kedua eksplorasi biaya. Biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas eksplorasi seperti exploration drilling cost dengan seismic. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengembangan biaya cadangan. Yang komersial, biaya-biaya ini termasuk sumur pengembangan, penyelesaian sumur, dan fasilitas produksi dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada beroperasi biaya yang berhubungan dengan aktivitas pengangkatan mulai dari sumur sampai ke permukaan, termasuk aktivitas proses dari pemisahan minyak dan transportasinya.
biaya operasi ini atau langsung dibebankan pada tahun berjalannya. Kemudian properti dapat diperoleh dari properti metode sewa dengan metode imbalan. Adapun properti yang dilakukan dengan imbalan yaitu properti yang diperoleh termasuk kepentingan mineral atau di bawah tanah dan hak atas tanah di permukaan. Kemudian jenis-jenis dari biaya pengembangan terdapat dua, yaitu yang pertama ada biaya pengembangan intangible dan biaya pengembangan dari tangible. Biaya pengembangan intangible merupakan biaya yang tidak pasti karena dipengaruhi oleh lama waktu operasi pengeboran langsung. Kemudian biaya pengembangan intangible, biaya yang dihitung secara pasti penggunaannya. Adapun pengertian dari GG and cost, aktivitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperkirakan letak lokasi yang dapat diproduksi secara komersial. Kemudian adapun dari pengertian IDC, Intangible Dribbling Cost, IDC merupakan bagian yang tidak kelihatan atau tidak ada nilainya. IDC meliputi biaya persiapan lokasi pengeboran, kemudian operasi pengeboran, kemudian penyelesaian sumur. Kemudian adapun pengertian dari pengeboran eksplorasi. Pengertian dari pengeboran eksplorasi merupakan tahap akhir dari aktivitas eksplorasi karena pengeboran eksplorasi yang dapat membuktikan kepentingan letak cadangan. Kemudian ada pengertian dari pengeboran tersendiri yaitu usaha secara teknis untuk membuat lubang dengan aman sampai membantu lapisan formasi yang kaya akan minyak atau gas. Secara umum, tujuan untuk membuat lubang bor adalah untuk membuktikan bahwa adanya minyak atau gas, kemudian sarana mengalirkan minyak atau gas dari reservoir ke permukaan bumi. Kemudian operasi pengeboran merupakan pekerjaan yang sangat berat, membutuhkan biaya besar atau padat modal, menggunakan teknologi tinggi dan beresiko tinggi juga. Beberapa pengeboran yang dilakukan antara lain, yang pertama ada bor putar dan yang kedua bor tumbuk, yang kedua ada bor putar. Untuk bor putar yaitu dilakukan dengan didukung oleh 5 sistem utama yang sangat penting dalam kelancaran proses pengeborannya, yaitu yang pertama ada sistem tenaga, yang kedua ada sistem pengangkatan, yang ketiga ada sistem putar, yang keempat ada sirkulasi, kemudian yang kelima yang terakhir yaitu sistem pencegahan semburan liar. Jadi dari kesimpulan yang saya sampaikan, yaitu akuntansi minyak dan gas itu bagiannya sama dengan perusahaan manufaktur, tetapi untuk proses akuntansinya itu berbeda dikarenakan terjadi perbedaan tertentu, seperti kalau akuntansi minyak dan gas itu sulit untuk mendapatkan tambang minyaknya, kemudian karakternya yang unik sehingga dia melakukan akuntansinya tersendiri dengan aturannya tersendiri. Kemudian untuk kegiatan industri migas di Indonesianya itu terdapat dua kegiatan. Yang pertama ada kegiatan hulu, yang kedua ada kegiatan hilir. Kemudian untuk metodenya ada full cost dan successful cost. Kemudian komponen-komponennya terdiri dari biaya akuisisi, kemudian biaya eksplorasi biaya, kemudian pengembangan biaya cadangan, kemudian ada beroperasi biaya dan sebagainya. Baik, mungkin dari materi yang saya sampaikan mungkin itu saja. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.